Cuman saya baru tahu pertama kali itu ternyata Mas Yoyo secara figur di PSIS mengalami kesulitan dan kemudian ketika dan informatika bersama PSSI. Kenapa kok timnas ini kalah gitu? Nah, jadi 2/3 pertandingan ini sebenarnya adik-adik kita itu sudah menampilkan performa yang menurut saya sudah di atas ekspektasi terlalu tinggi, Pak. Jadi sebenarnya sudah luar biasa bisa nahan imbang Panama. Sudah sangat luar biasa bisa nahan imbang yang pertama itu lawan Ekuador ya. Itu sudah luar biasa banget, Pak. Dilihat dari ranking FIFA-nya sudah jauh. Nah, terakhir lawan Maroko itu ya sudah pastilah itu sudah jauh. Jadi artinya timnas U17 ini sebenarnya kita sudah melompat jauh daripada ekspektasi yang diharapkan oleh penduduk Indonesia, karena masih jauh, masih sangat ketinggalan jauh sebenarnya pembinaan kita. Dan anak-anak U17 ini benar-benar dari nol, direkrut dari ribuan, ada yang dari diaspora, ada yang begini, ada yang begini, langsung dipertandingkan dengan tim-tim yang menurut saya kelasnya memang sudah beda. Maroko jelas kelasnya baik teknik, fisik, mental, jauh banget. Gak bisa ngomong, itu gak bisa ngomong. Tapi kita kalah segitu menurut saya udah bagus banget, Dan ini menjadi motivasi luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pemain muda, karena nyatanya kita masih mampu bersaing kalau kalian mau sungguh-sungguh. Kalau Bapak lihat pertandingan pertama lawan Ekuador, itu kan bahkan kalau kita lihat wajahnya anak-anak itu kan sebenarnya sudah pucat semua kan, sudah habis itu nafasnya itu. Tapi dia masih lari itu, nggak tahu nggak kakinya lari sendiri apa gimana, nggak tahu itu. Tapi wajahnya udah kelihatan setengah mau pingsan gitu. Ini kan bagus, berarti artinya dia bersungguh-sungguh. Dan ini harus kita hargai. Kekalahan kita dengan mereka memang secara teknik, secara fisik, dan secara mental kita masih jauh di bawah mereka. Jadi harus kita syukuri. Nah, terus terkait pembinaan yang untuk di Jawa Tengah lah ya, itu ya. Lupa itu. Jadi banyak banget, bahkan nggak cuma pemain bolanya yang belajar. Barusan tadi pagi saya ditelepon dari dokternya Astro, Pak Sekjen, juga teman-teman PT, Medcom, itu kan semua dikerahkan ini sama Pak Ketum Erick Thohir untuk nonton semuanya. Pokoknya Jawa Tengah wajib nonton, nggak harus nonton Indonesia, tapi nonton ini cara mainnya. Itu nampaknya para pelatih, para official klub seluruh Jawa Tengah kan memang dikerahkan semua untuk nonton. Maksudnya apa? Beliau maksudnya supaya minimal melihat ini loh cara main tim yang bagus seperti ini, mental bertanding seperti ini, profesional, terus gak lebay lah, gitulah berarti gak lebay. Dan tampaknya mereka mencatat semua, dan harapannya memang transfer ilmu, transfer teknologi itu bisa diterapkan melalui gelaran Piala Dunia U17 ini, Mas. Dan saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman Jawa Tengah, terutama yang sudah jadi panpel, juga kepanpelannya juga top, walaupun kemarin awalnya kita ya panpelnya kelas mandulah ya, kelas daerah ya. Sekarang kelasnya sudah berani mentereng, oh ini gelaran internasional nih. Nah, kayak teman-teman di media ini kan juga sekarang saya kalau lihat CV-nya nanti kan pernah meliput Piala Dunia U17. Udah keren kan ini. Kira-kira begitu, Pak. Oke, untuk selanjutnya Mas Maulana dari Jawa Pos. Jelas kita itu membaca betul-betul impres Presiden nomor 13 tentang percepatan pembangunan sepak bola Indonesia, itu sebenarnya semua bisa berlomba-lomba untuk mewujudkan itu, termasuk untuk mendukung pemain-pemain abor ini.
teman-teman yang abot ini kasihan, seperti Egy aja yang top, itu dia abot di Liga 3, itu di sana gajinya paling hanya cukup untuk biaya hidup dia di sana. Jelas pasti tergoda kalau dibanding hidup di sini, di kontrak Dewa United yang konon sampai sekian miliar setahun, pasti beda. Nah, ini mestinya pemerintah masuk di sini. Ada program dari pemerintah, entah itu Kemenpora atau dari BUMN, untuk bisa memberangkatkan pemain-pemain bertalenta ini bermain di luar negeri, abot, dan mereka menjamin hidupnya. Minimal nih, kamu nanti pulang abot, aku jadikan PNS misal, kan jadi menarik. Anak-anak jadi lebih senang abot, gitu kan. Minimal begitu. Nah, ini memang harus digagas oleh pemerintah. Kalau dari PSSI sendiri, tentu saja yang saya tahu memang kita berusaha membangun anak-anak ini melalui ruang lingkup kita, yaitu kerjasama bilateral antara Federasi Indonesia dengan federasi yang ada di Jepang. Kalau yang sekarang dibangun Pak Erik ini Jepang nih, lagi dikomunikasikan di mana anak-anak muda ini bisa main di Liga Jepang, mungkin di Liga 3 atau Liga 2, ada kerjasama seperti apa, sudah dimulai itu. Sudah dimulai, tapi mungkin masih perlu berproses ya, tapi memang sangat penting sekali. Abot itu mengekspor pemain keluar dan juga menaturalisasi pemain ke sini, itu juga penting. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Maulana, dan mohon maaf karena waktu.